Memang ya agak ribet, tapi kan hasilnya nanti ya ibaratnya orang menanam normal 3 pohon. Nah, ini beratnya ini kita cukup manen 1 pohon sama aja mereka panen 3 pohon gitu. Cara memotongnya itu jangan ini dihabiskan, percuma nanti bekas pelepahnya. Jadi kalau bekas pelepah itu kan biasanya kan tumbuhnya akan berlawanan seperti ini ya, dan kita itu memotongnya seperti ini. Jadi harus tetap masih tersisa bekas pelepahnya ini. Gunakan pisau yang tajam seperti ini ya, dan kita runcingkan. Ingat, di bagian sini harus masih ada kulit ya, rahasianya. Dan untuk bagian bawah, kita lakukan penyayatan. Saya akan ambil nomor 3 dari atas ini ya. Dan ini ingat, jangan sampai terlepas. Kalau terlepas nanti malah bisa mati. Terus kemudian bekas pelepah yang atas ini kita ketemukan dengan yang di bagian atas ini. Itu langkah cara okulasi yang sempurna itu seperti ini. Bekas pelepah ketemu dengan bekas pelepah seperti ini. Kelihatan ya pemirsa ya. Nih seperti ini ya, nggak boleh renggang sama sekali, tidak ada. Ini tutorial, bukan sembarang tutorial, dan siap untuk dipraktekkan. Silahkan dicoba sendiri ya, dan saya nanti akan memberitahu dari tingkat keberhasilan. Ternyata singkong ini supaya dapat menghasilkan umbi yang lebat, umbi yang super jumbo besar, nah itu mudah banget, yaitu dengan sistem teknik okulasi sambung pucuk. Dari Dinas Pertanian ataupun fakultas itu sudah sepakat, para pakar-pakar singkong juga sudah mengujinya. Ternyata teknik sambung pucuk itu akan lebih dapat menghasilkan umbi yang super sangat luar biasa. Jadi kalau mau menanam singkong itu jangan batang habis panen ditebas langsung ditancapkan lagi. Nanti hasilnya ya sama seperti kayak orang-orang menanam. Nah, lalu bagaimana supaya umbinya ini bisa lebat? Saya buka terlebih dahulu. Seperti apa sih? Masa iya singkong bisa disambung pucuk gitu ya? Oke. Jadi saya akan membongkar rahasianya. Nah, seperti ini ya. Ini padahal usianya baru 1 minggu. Ini sudah memunculkan akarnya, batangnya masih hijau. Nanti dia akan pecah tunas dan maka akan muncul tunas-tunas yang baru dan dia akan siap untuk kita pindahkan. Nah, seperti itu ya. Nah, supaya singkong yang dihasilkan selain dapat nanti besar, juga lebat, maka kita harus tahu terlebih dahulu, singkong ini yang paling menentukan adalah akar. Tumbuhnya akar itu semua singkong itu dari bekas pelepah ini. Maka saya anjurkan untuk di bagian bawah ini jangan sampai nanti bekas pelepah ini ada yang rusak ataupun cacat. Nah, karena ini risetnya demikian, maka jangan mempergunakan bibit singkong yang memiliki bekas pelepah yang jarang seperti ini. Maka saya pastikan umbinya akan jarang dan sedikit, tidak 100%, tapi 1.000.000%. Nah, lalu bagaimana cara juga untuk menyambung pucuk yang benar? Dari seluruh populasi singkong, di Indonesia ini kurang lebih ada 300 jenis singkong. Tapi dari keseluruhannya yang dapat menghasilkan umbi yang paling besar adalah umbinya dari singkong karet. Maka untuk pembesaran umbi, maka entres di bagian atas ini kita harus menggunakan singkong karet. Untuk di bawahnya, kalau pemirsa mungkin suka singkong keju, silahkan gunakan singkong keju, gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, Bang, itu kok nanamnya rapat banget? Enggak. Ini tuh untuk naruh sementara supaya terhindar dari dehidrasi, maka di bagian bawah ini harus kita sentuhkan dengan tanah gitu. Nanti kalau sudah jelas-jelas tumbuh, okulasinya berhasil, baru akan kita pindahkan. Nah, lalu bagaimana cara supaya untuk menghindari rasa pahit? Nah, dari cara menanamnya ini kita harus tahu terlebih dahulu. Nah, itu kita lakukan penyayatan seperti ini dulu. Ini supaya nanti akan lebih maksimal. Jadi seluruh yang kita sayat ini harus terpendam di dalam tanah. Tidak boleh ini tampak di permukaan tanah. Nah, manfaat lain, pelukaan ini
adalah untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis supaya nanti dia akan berfokus terhadap pembesaran umbinya. Nah, lalu bagaimana cara menanam singkong dengan sistem okulasi? Cara nyambungnya seperti apa, Bang? Nah, ini akan saya praktekkan. Cara penyambungan yang baik. Lalu panjangnya. Jika ingin difokuskan untuk 2 kali penanaman, maka di bagian bawah ini 40 cm saja. Jika mau difokuskan untuk 5 kali penanaman, maka di bagian bawah ini kita membutuhkan 80 cm. Untuk entresnya kita dapat mencari dari singkong karet. Jelas-jelas singkongnya ini nanti akan besar. Ingat, pergunakan entresnya ini yang bisa dikonsumsi kalau ditanam ya. Karena jenis singkong karet ini jenisnya ada banyak, jangan pergunakan yang singkong beracun. Nah, lalu jikalau nanti menemukan batang yang demikian, ini sebaiknya langsung dipangkas saja, karena tidak boleh entresnya ini terlalu muda. Sudah saya pastikan, maka akan mati dan layu. Nah, kita pergunakan yang sudah memiliki tekstur yang sudah batangnya ini keras ya, kuat seperti ini ya. Nah, lalu kemudian hal berikut yang harus kita lakukan adalah kita menyediakan plastik es. Ini jenis plastik seperti ini sangat kuat sekali. Karena entres ini nanti tidak boleh bergerak sama sekali. Kalau bergerak sudah saya pastikan mati. Nah, ini kan lentur sekali ya. Ini pas banget kalau untuk sambung pucuk. Ini plastik es nih, tuh. Dia sangat lentur sekali dan nanti entresnya itu sudah saya pastikan akan aman. Jadi sambung pucuknya ini selain entresnya ini tidak boleh gerak, ini pun tidak boleh kemasukan air. Nah, kemudian ini cara penyiapan bibit, saya akan okulasinya ini semaunya dari bibit ini ya. Karena kalau okulasi ini di atas ini tidak boleh terlalu muda. Kalau terlalu muda nanti akan kering. Jadi kita cari yang seperti ini ya, tidak hijau juga tidak, tapi ini agak-agak putih juga tidak. Jadi yang sedang-sedang saja kita gergaji. Nah, untuk di bagian atas, biasanya dia nanti kan akan mengering. Jangan gunakan pelepah yang ada di atas ini. Kita dapat menggunakan yang nomor 2 ataupun yang nomor dari 2 sampai 4 lah ya. Dan cara mempraktekannya itu sangat mudah sekali, yaitu rumusannya adalah mata bertemu dengan mata. Jadi bekas pelepah ini harus bertemu dengan bekas pelepah ini. Dan kita cari, ini yang berdekatan seperti ini ya, tekniknya ya. Berdekatan seperti ini dari bekas pelepah itu jangan terlalu renggang jarang seperti ini. Nah, ini nggak bener ini ya. Jadi kita harus nyari yang berdekatan seperti ini. Dan terus kemudian ini langsung kita potong terlebih dahulu. Cara memotongnya itu jangan ini dihabiskan, percuma nanti bekas pelepahnya. Jadi kalau bekas pelepah itu kan biasanya kan tumbuhnya akan berlawanan seperti ini ya. Dan kita itu memotongnya seperti ini. Jadi harus tetap masih tersisa bekas pelepahnya ini. Gunakan pisau yang tajam karena ini nggak boleh renggang sama sekali ya. Kemudian di bagian samping ini juga harus kita lakukan penyayatan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Dan kita runcingkan. Ingat, di bagian sini harus masih ada kulit ya, rahasianya. Dan ini bekas pelepahnya masih ada. Ini masih ada kulitnya. Karena ini masih agak ketebalan, jadi akan saya kurangi. Seperti ini ya, masih ada ya. Oke, ini pas banget. Untuk bagian bawah, kita lakukan penyayatan. Saya akan ambil nomor 3 dari atas ini ya. Dan ini ingat jangan sampai terlepas. Kalau terlepas nanti malah bisa mati. Seperti ini, pelan-pelan ya pemirsa ya. Seperti ini, nggak bisa buru-buru kalau okulasi itu. Pisaunya harus tajam. Kalau dirasa sanksi, pemirsa dapat menggunakan cutter. Ini nggak bisa buru-buru. Kalau buru-buru nanti malah akan bablas. Kalau terputus entresnya maka nanti akan mati. Kalau nggak ada ini ya, nggak ada ini nanti mati entresnya ya. Nah, seperti ini kita ukur. Panjangnya jangan dimasukkan dulu. Takutnya nanti malah rusak ini di kulit-kulit pinggir ini. Karena kurang dalam maka ini harus kita seset lagi. Seperti ini ya. Kita seset lagi. Seperti ini ya. Jadi cara nyesetnya itu gini. Gini nih rahasianya. Ini kan bekas pelepah ya.
Jadi harus kita ketemukan bekas pelepah yang ada di bawahnya gitu. Terus kemudian bekas pelepah yang atas ini kita ketemukan dengan yang di bagian atas ini. Itu langkah cara okulasi yang sempurna itu seperti ini. Gini ya, tuh bekas pelepah ketemu dengan bekas pelepah seperti ini. Ini kelihatan ya pemirsa ya. Nih seperti ini ya, nggak boleh renggang. Sama sekali tidak ada renggang. Nah ini sudah dapat saya pastikan dari tingkat keberhasilannya. Kemudian yang di bagian bawah ini pun dia sudah ditangkap dengan ini bekas pelepah yang ada di sini, dan langsung kita tekan. Perhatikan tidak ada celah sedikit pun ya di bagian bawah sini ya, nggak ada ya. Seperti ini rahasianya ya. Lalu langsung kita ikat menggunakan plastik yang memang sudah kita sediakan. Cara mengikatnya ini kita tekan. Plastiknya kita masukin di sini ya, di jari kita, dan kita tekan kembali. Lalu kita lilitkan pelan-pelan ya. Seperti ini. Nah, setelah dia bertemu, barulah nanti kita tarik. Kuat ya. Ini entresnya tidak boleh gerak. Bagian bawah pun ini tidak boleh ada celah plastiknya. Perlahan kita lilitkan ke atas. Dan kita fokuskan mata ketemu mata ini tidak boleh sampai lari ya. Nih, mata ini harus betul-betul ini presisi sama mata yang ini. Tuh, agak ribet, agak rumit, tapi hasilnya yang penting akan dapat merasakan sendiri. Oke, seperti ini ya. Dan ini sampaikan di atas saja. Nah, setelah seperti ini, sampai di bagian atas, ini maka harus kita fokuskan untuk pengikatan, kita tarik ya. Ini untuk mengikat supaya nanti kuat. Jadi kita buat seperti tali seperti ini. Kita lilitkan di bagian atas untuk ngunci ya. Kemudian ke bawah. Di bagian ini tadi ya matanya. Nah, ini harus kita kunci. Di atasnya sudah ngunci, di bawahnya ini pun harus ngunci. Nih, seperti ini ya. Dan kemudian baru kita lakukan pengikatan seperti ini. Kita masukkan. Lalu kita tarik. Oke, jadi sudah ya. Seperti ini. Jika dirasa masih kurang kuat, boleh nanti ditambah lagi. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jika kita menanam bibit di bagian bawah ini panjang seperti ini, jangan heran kalau penanaman pertama itu hasilnya masih kurang sebagus nanti di tanaman yang terakhir. Kita menanam yang terakhir. Jadi kita tancapkan itu nggak usah terlalu dalam ya, pemirsa, cukup maksimal itu dari 15 cm sampai 20 cm. Tapi anjuran saya sih 15 cm saja sudah cukup. Alasannya kenapa? Karena ini bekas pelepahnya ini lebih jarang. Nah, kalau di bagian atas, di ending-ending nanti bekas pelepahnya ini banyak gitu. Makanya kalau orang tanam singkong, okulasi, itu hasil yang paling melimpah nomor satu itu adalah penanaman yang terakhir. Jadi kalau nanti ini sudah panen, ini dapat kita pangkas, kita tanam kembali. Udah panen, ini dapat kita pangkas kembali. Udah panen, kita pangkas kembali sampai di penanaman yang terakhir. Atau terakhir nomor 2 itu umbinya akan super sangat lebat. Bahkan ada yang sampai 2 kintal kalau bibit bawahnya ini memadai, berukuran besar. Dan kemudian entresnya ini benar-benar super dari populasi singkong karet. Gitu ya pemirsa ya. Oh, saya rasa ini sudah panjang lebar saya menjelaskan. Ini sudah cukup gamblang sekali dan sangat mudah sekali untuk kita lakukan. Kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya seputar singkong. Salam eksperimen cinta tanaman.